Selamat datang di Lelaku Channel. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Mari kita dengarkan. Saya Rizky Kamret. Saya akan bercerita. Selamat datang Mas Kamret. Ya Mas Dio. Apa kabarnya? Baik. Untuk sekarang ini kesibukannya apa Mas Kamret? Buruh harian lepas. Buruh harian? Ya. Oke, mungkin Mas Kamret sekarang bisa menceritakan kisah mistisnya yang sudah dialami. Kisah mistis saya Mas ya. Itu mungkin udah lama sih, udah beberapa tahun yang lalu, dan itu ketika malam hari pada saat waktu mancing sebenarnya. Mancing. Itu kalau beritahu di lokasinya di mana itu Mas? Salah satu dam di sana Mas, di utara sana. Di utara. Ya. Lalu pengalamannya tuh bagaimana? Apakah Mas Kamret itu mendapat gangguan atau dilihati sesosok makhluk atau bagaimana? Mungkin gangguan ya Mas ya. Gangguannya tuh dilemparin seperti nih, ceritanya gini. Ketika waktu mancing kan saya berlima dengan teman saya, itu yang 3 mancing di tempatnya, dan saya dengan teman saya itu menunggu, cuma main game. Dan ketika main game itu, teman saya itu merasa ada yang manggil dan dilemparin batu-batu. Ada yang manggil itu? Ya. Manggil itu manggil namanya atau? Cuma di gitu Mas. Oh gitu. Terus lempar batu gitu? Ya, lemparnya batu kerikil gitu. Kalau dari pendapat Mas Kamret sendiri itu gangguan datangnya dari mana? Gangguan mungkin kalau pendapat saya itu dari mungkin makhluk yang tak kasat mata Mas. Ya, itu bisa didefinisikan mungkin makhluk tak kasat mata kan banyak kan jenis-jenisnya Mas. Kalau ketika itu kan ada salah satu dari kakak teman saya itu kan ikut mancing, dia bisa melihat yang tak kasat mata, jadi dia tahu bahwa itu yang mengganggu sosok perempuan, jadi seperti Kunti gitu ya Mas? ya Bilang gitu bisa ya? dibilang seperti Mbak Kunti. Berarti Masnya malah nggak melihat sosok itu tapi mendapat gambaran dari kakak temannya Mas Kamret? Ya, karena kakak teman saya itu dia paham Mas, dia bisa melihat yang tak kasat mata, dia bisa mengetahui. Dan itu mungkin kakak temannya Mas Kamret itu bisa mengetahui tidak mengapa si sesosok itu mengganggu, ataukah tidak senang dengan kehadiran Mas Kamret dengan teman-teman atau bagaimana? Katanya sih yang Mas, memang kalau kata cerita warga setempat juga itu memang dia usil, suka mengganggu orang, karena tempatnya itu diambil 2 makam, 2 kuburan warga. Memang agak serem ya Mas? Iya. Kalau dari Mas Kamret sendiri itu sebatas hanya merasakan bahwa itu gangguan, atau Mas Kamret sendiri bisa melihat sesosok? Kalau melihat sih saya tidak bisa ya Mas, mungkin kalau gangguannya saya agak sedikit dengar juga ada. Dengar Ya, suara gitu ada. mungkin di situ juga ada gangguan lain Mas, dari makhluk lain? Oh ada Mas, bisa dibilang, Bisa diceritakan itu Mas? oh ya, bisa dibilang itu siluman katak ya kayaknya. Saya sendiri juga kurang paham untuk bab seperti itu, karena yang tahu kakaknya teman saya, dia paham seperti itu, dan dia nggak ingin menceritakan apakah itu dari makhluk gaib atau tidak. Jadi ketika masih di tempat itu ada suatu gangguan suara yang mungkin
suara siluman katak, bisa dibilang siluman katak karena suaranya itu beda dari katak-katak yang lain, Mas. Oh, beda. Iya. Suaranya gimana itu, Mas? Suaranya langsung gimana ya, Mas? Ngkuak gitu, besar itu, Mas. Besar gitu ya, Mas? Iya. Berarti itu hanya beberapa yang dengar atau semuanya yang ikut mancing Mas Kampret itu dengar? Kalau itu semua, Mas. Semua dengar. Semua dengar. Tapi pada saat itu langsung berpikiran bahwa itu tuh gangguan dari makhluk gaib atau kemungkinan hewan kok katak bener atau Iya. bagaimana? Nganu, Mas, masih berpikiran positif sih sebenarnya. Ya nggih. Itu nganu gini, mungkin katak lah gitu, tapi kok ketika mancing udah berapa jam nggak dapat ikan sama sekali itu, dan umpan pun nggak ada yang makan sama sekali, padahal saya sebelumnya siang itu mancing di situ dapat banyak. Oh, apakah itu ada pengaruhnya, Mas? Ada makhluk di situ jadi hasil mancingnya tidak ada, itu ada pengaruhnya apa, Mas? Mungkin gimana ya, Mas? Apakah itu dari gangguan juga dari makhluk itu? Bisa dibilang gangguan dari makhluk itu sih, Mas. Lalu teman-teman yang lain cuma sekedar hanya tahu aja atau ingin lebih tahu, ingin lebih mendalami siapa sih yang sebenarnya mengganggu? Kalau teman-teman yang lain itu cuek, Mas. Cuek. Ya. Berarti tidak peduli di situ. Ya. Ada makhluk atau tidak. Kalau Mas Kampret sendiri takut nggak? Ya dibilang takut sih ya ada rasa takut sih, Mas. Ada. Ada. Lalu bagaimana Mas Kampret memberanikan diri tidak langsung pergi dari tempat itu? Saya bercerita dengan teman saya yang cerita lain lah, apa yang mungkin tidak membuat rasa saya bosan, karena ketika ada suara gangguan itu mungkin saya akan sedikit takut, Mas. Apakah gangguan itu masih ada, Mas? Gangguan sampai sekarang. Iya. Untuk saat ini saya udah lama tidak datang ke tempat lokasi lagi setelah. Kalau menurut cerita-cerita warga sekitar sana, menurut warga itu memang benar tempat di situ ada banyak sosok yang menghuni. Bahkan ketika kakaknya teman saya itu mancing bertiga dengan saudaranya, itu ada sosok pocongan di unda-undaan dulu, Mas. Ada unda-undaan tangga gitu ya, tangga gitu. Itu ada 3 pocongan. Itu yang melihat? Semua melihat. Semua melihat? Melihat semua. Kenapa bisa menggambarkan kalau itu pocong, Mas? Kalau dibilang itu katanya putih dan ketali semuanya. Seperti semua itu pocong pada umum. Bergerak atau bergeraknya seperti daun pohon bambu. Ngilang gitu. Meliung-liung. Tapi itu dia itu di situ terus atau sempat menghilang, datang lagi atau bagaimana ini? Memang di situ, Mas. Tapi dia ada maksud tersendiri atau dia hanya melihatkan kalau dia itu ada di sini atau ingin mengganggu gitu, Mas, maksudnya? Kalau itu mungkin gimana, Mas? Bisa dibilang mengganggu sih, Mas. Dan dia juga ingin melihatkan di sini loh tempatnya. Tapi gangguan-gangguan lain itu ada, Mas? Gangguan dari si pocong tadi itu, misal lempar batu atau membuat suasana menjadi panas atau bagaimana? Pernah sih, Mas. Ketika itu
mancing ya di tempat itu lagi malam hari, dan setelah itu kita pindah ke tempat yang agak jauh dari situ. Tapi masih di lokasi itu? Udah jauh mas. Jauh. Jadi dari lokasi situ itu yang nunggu di situ ngikutin kita mas, kita mancing. Sama berarti yang? Sama seperti dilempar batu juga. Itu Kena banner, ada banner kan mas mancing. itu sosoknya berupa apa mas? Kalau beda? Ya masih sosok yang sama, seorang perempuan itu. Perempuan itu? Iya. Berarti itu powerful atau emang dia tuh berpindah-pindah tempat? Kok bisa Mas Kampret tuh pindah, dia ikut pindah? Ya mas, dia memang sudah dari sananya sejak lama. Jadi dia tahu tempat-tempat tujuan yang sebenarnya buat apa ya, yang istilahnya tempat-tempat horor, tempat yang hantunya itu tahu di mana dia main gitu. Berarti kayak seperti ada apa ya, mereka tuh ingin tertarik kepada Mas Kampret dan teman-teman berarti? Ya, kemungkinan dia tertarik dan ingin mengusili kita lagi. Kalau setelah itu mas, setelah kejadian itu, ada maksud ingin kepo, ingin berkomunikasi kepada makhluk gaib itu enggak? Enggak sih mas. Untuk menanyakan maksudnya apa? Tidak ada mas. Tidak ada? Tidak ada. Berarti Mas Kampret dan teman-teman cuma sekedar mengalami aja, tidak ada komunikasi di antara Mas Kampret, teman-teman dan makhluk itu? Tidak ada mas, karena kita niatnya itu hanya ingin melepas lelah, seperti contohnya apa ya, refreshing buat melepas lelah itu mancing. Nah itu jadi kita tidak biarinlah kalau yang ada kayak gitu, nggak usah harus kita interaksi gitu. Mungkin Mas Kampret sendiri ada pesan-pesan buat teman-teman di pendengar, audiens semua, buat misal ada mereka ini sedang ada di tempat yang angker, itu cara menyikapinya gimana atau cara mengatur sikapnya bagaimana? Untuk menyikapi, saya hanya ingin berpesan di mana tempatmu berada dan engkau bijak, engkau sebaiknya jagalah sopan santunmu, tutur katamu yang kamu ucapkan. Itu akan membuatmu lebih tenang, karena kalau kamu mengucapkan hal yang tidak wajar, itu bisa membuatmu terganggu dengan makhluk yang tak kasat mata. Berarti lebih bisa mengatur sikap sopan terhadap manusia maupun terhadap makhluk yang tidak kasat saling mata. Menghormati gitu ya, Kita keberadaan saling menghormati. Nah, itu tadi cerita mistis dari narasumber kita pada hari ini. Untuk cerita-cerita mistis yang lain, silahkan tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Kampret telah meluangkan waktunya untuk bercerita di sini. Sama-sama Mas Dio. Ceritanya sangat menarik bagi audiens semuanya. Besok mungkin bisa datang lagi, bercerita lagi di sini. Mungkin suatu saat baik nanti Mas Dio. Oke, terima kasih.